刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan pertarungan kisruh yang akhirnya menemui jalan akhir. Sinar matahari turun perlahan menyinari kota api yang telah berubah menjadi reruntuhan. Di antara puing-puing yang hangus, jejak pertempuran besar masih terasa jelas, seakan bumi sendiri belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, para murid dari Aula Dewa Api tersebar di berbagai sudut kota memulihkan diri dalam diam, dan di langit patroli diperketat seolah bahaya masih mengintai. Di luar kota, para ahli dari berbagai tempat menyaksikan semua itu dengan hati bergetar. Mereka menyadari bahwa hanya 4 orang yang telah mengguncang seluruh balai Dewa Api hingga ke akar. Namun meski jumlahnya sedikit, kekuatan mereka cukup untuk membalik keadaan. Banyak yang tidak dapat melihat pertempuran tingkat tinggi itu karena penghalang cahaya hijau. Tetapi mereka memahami bahwa bentrokan itu berada pada tingkat yang mampu mengguncang dunia. Namun di sisi lain, kebingungan juga mulai tumbuh. Tidak seorang pun mengetahui asal-usul dari keempat sosok tersebut. Kekuatan seperti itu bahkan sulit ditemukan di seluruh laut iblis kekacauan. Menyadari hal itu, bisik-bisik pun menyebar dan sebagian orang mulai memendam niat tersembunyi. Mereka pada saat ini berharap memanfaatkan kelemahan dari Aula Dewa Api. Saat suasana mulai memanas, Tang Xinlian muncul di langit bersama dengan sejumlah murid yang telah pulih. Dengan suara jernih namun tegas, Tang Xinlian menyatakan bahwa kota sedang dalam keadaan kacau dan meminta semua orang untuk pergi. Ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba membuat masalah akan dihadapi tanpa ragu. Kata-kata Tang Xinlian akhirnya segera menenangkan kerumunan. Sementara itu, tatapan tajam dari para murid Aula Dewa Api membuat banyak orang mengurungkan niat buruk mereka. Para ahli tua yang menyaksikan hal ini mulai menyadari bahwa generasi muda di Laut Iblis Kekacauan mungkin tidak lagi mampu menandingi Tang Xinlian. Setelah mengatur keadaan, Tang Xinlian pada akhirnya segera turun ke tanah. Di sisi lain, Lindong yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk menggoda dan mengomentari bahwa kekuatan seperti itu mungkin akan membuat siapapun ragu untuk mendekatinya. Namun menyadari ucapannya, Lindong langsung merasakan bahaya ketika tombak Phoenix Api telah berada tepat di hadapan Lindong. Tang Xinlian kemudian menarik kembali tombaknya dan tersenyum tipis. Tang Xinlian justru mengatakan bahwa dirinya tidak sekuat Lindong dan mungkin akan selalu tertinggal di belakang Lindong. Mendengar hal itu, Lindong menjadi canggung lalu memilih mengalihkan pembicaraan dan pergi dengan alasan memeriksa Jenderal Iblis yang disegel. Tang Xinlian pada saat ini hanya bisa memandang punggung Lindong yang menjauh. Sambil merapikan rambutnya yang jatuh, senyum tipis terukir di wajahnya membuat banyak murid di sekitarnya terpaku. Sementara itu, di tengah reruntuhan kota, sebuah pilar cahaya berdiri tegak menahan seorang jenderal iblis di dalamnya. Kali ini sosok itu tidak lagi menunjukkan kesombongan karena Kingzi dan Moluo berdiri di luar dengan tatapan dingin. Lindong mendekat dan memberi hormat kepada keduanya. Kingzi menyambutnya dengan hangat, sementara Moluo mengakui bahwa keberhasilan penyegelan ini tidak lepas dari peran Lindong. Namun Lindong menolak pujian itu dan menjelaskan bahwa tanpa bantuan Tang Xinlian, dirinya bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Selanjutnya, Lindong pada akhirnya segera menanyakan nasib Raja Iblis. Kingzi menjelaskan bahwa raja tersebut bisa dianggap telah mokat. Mendengar hal itu, Lindong akhirnya merasa lega dan menyadari bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun Kingzi menambahkan bahwa meskipun Raja Iblis tidak berhasil disegel, mereka masih bisa mendapatkan informasi lebih dari Jenderal Iblis yang tertangkap. Dari sana terungkap tentang organisasi misterius bernama Penjara Iblis, sebuah kekuatan gelap yang menjadi ancaman besar bagi dunia. Menyadari hal itu, Lindong mengerti bahwa dirinya belum cukup kuat untuk terlibat jauh. Di sisi lain, Moluo menyatakan bahwa ia akan menyebarkan kabar bahwa simbol leluhur petir yang muncul sebelumnya hanyalah palsu agar Lindong terhindar dari masalah. Setelah itu, Kingzi pada saat ini segera menanyakan rencana Lindong. Lindong menjelaskan bahwa dirinya ingin mencari dua saudaranya, yakni Lin Diao dan Lin Yan. Mereka telah terpisah cukup lama dan itu adalah tujuan yang selalu ia pegang sejak tiba di Laut Iblis Kekacauan. Mendengar hal itu, Kingzi mengungkapkan bahwa ia memiliki petunjuk. Kedua saudara Lindong kemungkinan berada di wilayah iblis. Selain itu, Lin Diao berasal dari musang iblis surgawi, sebuah kekuatan besar, sementara Lin Yan memiliki garis keturunan harimau iblis yang kuat. Karena itu, mereka kemungkinan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Penjelasan itu membuat Lindong sedikit tenang, namun kerinduan tetap tersisa.
Lindong teringat perjalanan panjang mereka bersama sejak keluar dari Kekaisaran Gretian melewati hidup dan mokat sebagai tiga bersaudara. Akhirnya Lindong menghela nafas sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ke wilayah iblis setelah beristri jahat. Lindong berniat menemukan kedua saudaranya lalu kembali bersama untuk menghadapi musuh lama mereka. Kingzi dan Moluo menyetujui keputusan itu, bahkan berjanji akan membantu mengirim Lindong ke wilayah iblis. Mendengar hal itu, Lindong merasa bersyukur sebelum akhirnya berpamitan. Setelah Lindong pergi, Moluo memandang ke arah sosok yang menjauh itu dengan berkomentar bahwa Lindong adalah pemuda yang terus mengguncang dunia kemanapun ia pergi. Kingzi hanya tersenyum, namun dalam hatinya ia menyimpan keyakinan besar. Menurut Kingzi, Lindong adalah salah satu dari dua orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai tingkat simbol leluhur. Sementara itu, untuk sosok satu lagi adalah reinkarnasi dari Master S. Menyadari hal itu, keduanya mengerti bahwa jika bencana besar kembali datang, harapan umat manusia mungkin akan bergantung pada mereka. Akhirnya setelah pertempuran benar-benar berakhir, Balai Dewa Api perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena kebutuhan untuk membangun kembali kota justru membuat seluruh wilayah menjadi sangat sibuk. Para murid keluar masuk tanpa henti sementara bangunan yang runtuh mulai ditegakkan kembali satu persatu. Suasana tampak hidup seolah luka lama sedang dijahit dengan tergesa. Sementara itu, Lindong memilih tinggal sementara di kota api yang masih dalam proses pemulihan. Meskipun dalam hatinya ia ingin segera menemui Lin Diao dan Lin Yan, Lindong menyadari bahwa memaksakan diri dalam kondisi belum pulih hanya akan merugikannya. Oleh karena itu, Lindong memutuskan untuk beristri jahat dan memulihkan diri sepenuhnya. Di sebuah peron batu dekat Gunung Megah, Lindong duduk sendirian sambil memandang seluruh kota dari ketinggian. Energi kehidupan yang memenuhi udara membuat tubuhnya perlahan rileks, namun di sisi lain, Lindong juga menyadari bahwa beberapa hari tanpa aktivitas membuat tubuhnya terasa lemas dan tumpul. Sebagai tamu kehormatan, Lindong diperlakukan dengan sangat baik oleh Aula Dewa Api. Namun karena kesibukan besar, hampir tidak ada yang benar-benar menemani Lindong. Bahkan Master Moluo dan Tang Xinlian hanya sempat memastikan keadaannya sebelum kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Menyadari hal itu, Lindong hanya bisa menghela napas panjang dan merasa sedikit diabaikan. Namun keadaan berubah ketika cahaya merah melintas di kejauhan. Sosok wanita segera muncul di hadapan Lindong dan sosok ini adalah Tang Xinlian. Tang Xinlian datang dengan senyum ringan lalu menanyakan kondisi Lindong setelah beberapa hari beristri jahat. Lindong menanggapi dengan nada sedikit kesal seolah merasa dilupakan. Namun Tang Xinlian segera menjelaskan bahwa kehancuran kota serta kelemahan pertahanan Aula Dewa Api membuat mereka harus bekerja tanpa henti. Setelah penjelasan itu, suasana menjadi cair meskipun Tang Xinlian sempat menggoda Lindong karena para wanita dari klan Gu. Lindong hanya menjawab dengan santai bahwa hubungan mereka sekedar teman. Mendengar hal itu, Tang Xinlian tersenyum namun tidak memperpanjang godaan tersebut. Selanjutnya, Tang Xinlian mengungkapkan tujuan kedatangannya. Lindong telah menembus tingkat kematian mendalam dalam pertempuran sebelumnya, namun karena pertarungan yang terlalu berat, fondasi kekuatannya menjadi tidak stabil. Menyadari hal itu, Lindong pun mengakui bahwa kekuatannya terasa dangkal dan beresiko menurun kembali jika tidak segera distabilkan. Tang Xinlian kemudian memperingatkan bahwa perjalanan Lindong ke wilayah iblis bukanlah hal yang sepele. Dalam kondisi seperti ini, Lindong bisa berada dalam bahaya dan mendengar hal itu, Lindong bertanya apakah ada solusi. Tang Xinlian sempat bersikap menggoda seolah ingin Lindong memohon kepadanya. Namun Lindong tidak menanggapi permainan itu dan memilih pergi, membuat Tang Xinlian kesal sebelum akhirnya mengejarnya dan menyebutkan tentang kolam roh api kematian. Menyadari hal itu, Lindong pada akhirnya seketika berhenti. Kolam tersebut adalah harta berharga Aula Dewa Api yang hanya dibuka setahun sekali dan hanya untuk mereka yang berjasa besar. Di sisi lain, Tang Xinlian menawarkan jalan lain yaitu bergabung dengan Aula Dewa Api. Tang Xinlian menyatakan bahwa jika Lindong bergabung, mereka bersedia membantunya menghancurkan gerbang Yuan di masa depan. Mendengar hal itu, Lindong terdiam dan kenangan masa lalu tentang keterikatannya dengan Sekte Dao muncul kembali di benaknya. Setelah mempertimbangkan, Lindong pada akhirnya menolak dengan halus. Lindong menyadari bahwa meskipun telah meninggalkan Sekte Dao, ikatan itu tidak akan pernah benar-benar terputus.
Keputusan itu pada akhirnya membuat suasana menjadi sedikit berat, namun Tang Xinlian tidak memaksa Lindong. Sebaliknya, Tang Xinlian menyampaikan bahwa bantuan tetap akan diberikan kepada Lindong. Selanjutnya, Tang Xinlian mengajak Lindong menemui Master Moluo. Mereka berdua pun bergerak menuju bagian terdalam Aula Dewa Api, melewati penjagaan yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Sesampainya di aula terdalam, Lindong melihat adanya pemandangan aneh. Lindong melihat sebuah air terjun hitam mengalir terbalik dari jurang tak berujung jatuh ke kolam hitam yang sunyi tanpa riak. Di tepi kolam tampak berdiri Master Moluo dan juga Kingzi. Setelah mereka mendekat, Moluo menjelaskan bahwa kolam itu adalah kolam roh api kematian. Di dalamnya terdapat energi kematian yang sangat murni yang dapat menstabilkan kultivasi sekaligus memperkuat tubuh. Namun di sisi lain, resiko yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Energi kematian itu bisa menghancurkan tubuh jika seseorang tidak mampu menahannya. Bahkan sejak dulu banyak ahli tingkat kematian mendalam kehilangan tubuh mereka di tempat ini. Mendengar penjelasan itu, Lindong terjekut namun tidak mundur. Ketika ditanya tentang rekor terbaik, Kingzi menyebut bahwa hanya satu orang yang mampu bertahan hingga 49 kali pemurnian dan orang itu adalah Tang Xinlian. Menyadari kemampuan Tang Xinlian, Lindong sedikit terdiam namun darahnya justru mulai bergejolak. Tantangan di hadapannya terasa berbahaya namun juga menggugah semangat Lindong. Akhirnya setelah memahami resiko dan manfaatnya, Lindong pun mengambil keputusan. Tanpa ragu, Lindong melompat ke atas platform batu di tengah kolam, bersiap menghadapi pemurnian energi kematian yang mengerikan. Tubuh Lindong mendarat di atas platform batu, sementara di hadapannya air terjun hitam mengalir tanpa suara, dipenuhi api hitam yang menari-nari dengan aneh. Menyadari keanehan itu, Lindong menghela napas panjang lalu meminta Master Moluo untuk memulai. Namun sebelum segalanya dimulai, Master Moluo dan Kingzi saling bertukar pandang seolah memastikan tekad Lindong. Selanjutnya dengan satu kepalan tangan, Master Moluo menggetarkan kolam roh api kematian. Air hitam yang semula tenang langsung bergolak, sementara itu lapisan demi lapisan api hitam naik ke permukaan dan sebuah formasi besar tampak berputar di kedalamannya. Master Moluo kemudian memperingatkan bahwa setiap gelombang pembersihan ki kematian setara dengan serangan penuh ahli tingkat kematian mendalam. Namun Lindong hanya menyeringai dan mengingat bahwa dirinya pernah bertahan dari kesengsaraan angin dan guntur dari Master Jimat Surgawi, sehingga Lindong memilih untuk tetap melanjutkan. Tak lama kemudian, gelombang pertama pada akhirnya segera muncul. Seekor naga api hitam raksasa terbentuk dari kolam dan melesat tanpa memberi waktu reaksi dan menghantam tubuh Lindong. Benturan itu membuat Lindong bergetar hebat, sementara ki kematian yang ganas langsung menyerbu ke dalam otot, tulang, dan organ dalamnya. Akibatnya tubuh Lindong mulai berubah abu-abu layu seolah kehilangan kehidupan. Namun menyadari bahaya itu, Lindong segera mengaktifkan teknik naga langit hijau. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya dari dalam, melindungi sekaligus menyerap ki kematian yang masuk. Di sisi lain, Master Moluo dan Kingzi pada saat ini mengamati dengan seksama. Mereka melihat cahaya hijau perlahan melawan dan bahkan melahap ki kematian, menandakan bahwa Lindong tidak hanya bertahan tetapi juga memanfaatkannya. Selanjutnya, Lindong membuka mata dan meminta gelombang berikutnya. Kolam kembali bergolak, sementara naga api hitam yang lebih kuat terbentuk dan kembali menghantam Lindong. Siklus ini terus berulang, di mana setiap serangan membawa penderitaan yang lebih besar namun juga memperkuat tubuh Lindong. Sementara itu, Kingzi mulai menunjukkan kekaguman, tetapi Master Moluo memperkirakan batas Lindong berada di sekitar gelombang ke-47. Ia menjelaskan bahwa setelah gelombang ke-40, kekuatan serangan meningkat berkali-kali lipat, bahkan Tang Xinlian pun dahulu hanya mampu mencapai 49 dengan bantuan. Menanggapi hal itu, Kingzi pada saat ini justru memiliki keyakinan pada Lindong, bukan hanya pada tekniknya. Ia merasa bahwa pemuda itu mungkin akan melampaui batas yang ada. Seiring waktu berlalu, kolam roh api kematian juga tampak semakin ganas. Naga-naga api hitam terus terbentuk dan menghantam tanpa henti, namun Lindong tetap duduk kokoh seperti batu di tengah badai. Meskipun tubuhnya terus gemetar dan tersiksa, cahaya hijau tidak pernah padam. Ketika gelombang ke-40 tiba, kekuatan naga api pada saat ini benar-benar meningkat drastis. Benturan itu membuat wajah Lindong terdistorsi hebat, namun ia meraung dan melawan.
Bahkan Lindong menangkap kelapa naga api yang menghancurkannya lalu menyerap ki kematian yang tersisa. Menyadari hal itu, Lindong justru menjadi semakin bersemangat. Lindong terus menantang gelombang demi gelombang berikutnya meskipun tubuhnya sudah mencapai batas. Akhirnya gelombang ke-47 benar-benar terlewati oleh Lindong. Tang Xinlian yang menyaksikan mulai merasakan ketegangan karena ia tahu betapa mengerikannya tahap ini. Selanjutnya, dua naga api hitam raksasa terbentuk sekaligus membawa kekuatan yang mampu menghancam nyawa ahli tingkat kematian mendalam. Keduanya menghantam Lindong dengan kekuatan menghancurkan, menyebabkan gelombang ki kematian menyapu ke segala arah. Setelah ledakan itu mereda, sosok Lindong pada akhirnya kembali terlihat. Tubuhnya pucat keabu-abuan, dipenuhi cairan hitam dari ki kematian, sementara darah hitam mengalir dari mulut Lindong. Tampak terlihat jelas bahwa pada saat ini Lindong telah mengalami luka berat. Melihat kondisi itu, Master Meluo memutuskan untuk menghentikan proses tersebut. Namun di saat yang sama, Lindong dengan susah payah mengangkat tangannya. Menyadari tekad yang belum padam, Lindong dengan suara serak menyatakan bahwa masih ada satu gelombang lagi. Keputusan itu membuat suasana seketika berubah karena Lindong memilih untuk melangkah melampaui batas yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Melihat tekad Lindong, ekspresi Moluo dan Tang Xinlian berubah tipis, sementara itu Qingji justru tersenyum seolah sudah menduga hasilnya. Moluo pada akhirnya segera memperingatkan bahwa belum pernah ada yang mampu menahan 50 pembersihan ki kematian. Moluo pun menegaskan bahwa gelombang terakhir jauh lebih mengerikan dan kegagalan berarti tubuh Lindong akan terkikis habis. Lindong pada saat ini hanya mengangkat tangannya di tingkat batu. Kutilnya telah berubah abu-abu karena terkikis oleh ki kematian. Namun Lindong tidak menjawab dan hanya memberi isyarat singkat bahwa ia tidak akan mundur. Baginya kekuatan tidak pernah datang tanpa harga dan sejak meninggalkan kekaisaran Gretian, Lindong sudah memahami resiko itu. Melihat tekad tersebut, Moluo pada saat ini hanya bisa menghela nafas sementara Qingji menyatakan bahwa Lindong pasti akan berhasil. Meski demikian, suasana tetap tegang karena bahkan Moluo tidak sepenuhnya yakin. Selanjutnya pada akhirnya kolam roh api kematian menjadi bening. Seolah-olah pembersihan telah berhenti di gelombang ke-49. Namun Moluo menyadari sesuatu lalu menatap air terjun hitam di atas kolam dan berkata bahwa gelombang terakhir akan segera datang. Benar saja, pada saat ini tanah mulai bergetar. Air terjun hitam yang menggantung di langit perlahan bergoyang, tampak seperti naga hitam raksasa yang memancarkan aura kematian yang tak terlukiskan. Menyadari hal itu, bahkan ruang di sekitarnya tampak retak dan meredup. Lindong yang berada di bawahnya mengangkat kelapa dan ia melihat bayangan air terjun hitam seperti dewa kematian yang turun. Meski merasakan tekanan luar binasa, Lindong justru memusatkan tekadnya. Ia tahu sudah tidak ada jalan mundur sehingga ia memilih untuk menghadapi semuanya. Sesaat kemudian, pada akhirnya air terjun hitam benar-benar terjatuh. Tanpa suara gemuruh, kekuatan itu menghantam langsung ke tubuh Lindong dan menghancurkan tingkat batu di bawahnya. Reaksi segera muncul, tubuh Lindong diselimuti dengan ki kematian dan raungan kesakitan keluar dari dalam arus hitam tersebut. Di tepi kolam, Moluo, Qingji dan Tang Xinlian menyaksikan dengan serius. Mereka melihat tubuh Lindong perlahan menghitam, tanda bahwa hidupnya telah terkikis. Tang Xinlian yang menyadari hal itu menjadi panik dan meminta Moluo menyelamatkannya. Namun Moluo memilih menahan diri karena ia percaya Lindong masih bisa bertahan. Sementara itu, rasa sakit yang dialami Lindong semakin tak terbayangkan. Tubuhnya terus terkikis, kulit hitamnya menumpuk di permukaan dan suaranya perlahan melemah sehingga hampir hilang. Hal ini terjadi bukan karena rasa sakitnya mereda, melainkan karena temboloknya telah terkuras dan rusak oleh ki kematian. Melihat pemandangan itu, Tang Xinlian pada akhirnya mengerti. Bukan bakat yang membuat Lindong dihargai oleh para ahli, melainkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa dirinya sendiri mungkin tidak akan berani menantang tahap terakhir itu. Waktu terus berjalan dan akhirnya suara Lindong benar-benar menghilang. Tubuhnya menjadi diam di dalam arus hitam, membuat semua orang tidak dapat memastikan apakah Lindong masih hidup. 10 menit kemudian, air terjun hitam mulai surut dan kembali ke langit sebelum akhirnya menghilang. Di permukaan kolam hanya tersisa tumpukan kulit hitam hangus seperti bukit kecil.
Moluo meniupkan angin yang menyapu sisa-sisa itu memperlihatkan tubuh hangus yang kurus seperti kerangka. Tidak ada tanda kehidupan yang bisa dirasakan dan suasana pun menjadi sunyi dan menekan. Namun tiba-tiba retakan muncul pada tubuh hangus tersebut. Retakan tersebut semakin melebar hingga akhirnya sebuah lengan keluar dari dalamnya. Selanjutnya lapisan hitam itu runtuh satu persatu memperlihatkan tubuh baru yang sehat dan penuh dengan kehidupan. Lindong pada saat ini benar-benar tampak telah terlahir kembali. Tubuhnya kini jauh lebih kuat dan kekuatan mengalir deras di dalamnya. Bahkan terdapat jejak kematian yang telah menyatu dengan kekuatannya, menandakan keberhasilannya menembus 50 tahap pembersihan. Melihat hal itu, Moluo terdiam kagum sementara Kingzi akhirnya mengendurkan ketegangannya. Keduanya menyadari bahwa Lindong sekali lagi melampaui batas yang dianggap mustahil. Lindong kemudian menatap mereka dengan tersenyum dan hendak melangkah maju. Namun tiba-tiba serangan tombak merah melesat ke arahnya dan memaksanya mundur. Di sisi lain, Tang Xinlian menatapnya dengan wajah memerah lalu dengan nada malu menyuruh Lindong segera mengenakan pakaiannya. Melihat kejadian itu, suasana tegang pun mencair dan Moluo serta Kingzi hanya bisa tersenyum kecil. Lindong pada akhirnya mengenakan pakaiannya dengan sedikit canggung lalu segera bergegas menuju ke tepi kolam di bawah tatapan menggoda Kingzi dan yang lainnya. Sementara itu, Tang Xinlian memandang Lindong dengan wajah yang sedikit memerah. Matanya tampak lembut tanpa sadar. Namun ketika pandangan mereka bertemu, hati Tang Xinlian tiba-tiba bergetar seolah terseret ke dalam kedalaman mata hitam Lindong yang kini tampak semakin dalam karena pengaruh simbol leluhur pelahap. Menyadari perubahan dalam dirinya, Tang Xinlian segera mengalihkan pandangannya sementara detak jantungnya mulai tak teratur. Tang Xinlian pada saat ini benar-benar merasa sedikit malu. Selama ini banyak pria luar binasa yang pernah ia temui, namun tidak satu pun mampu menggoyahkan hati Tang Xinlian. Bahkan Zozo yang tampan dan berbakat pun akhirnya menyerah kepada Tang Xinlian. Namun kini hanya dengan satu tatapan pertahanan di hatinya justru terguncang. Ya, lu nggak tahu si Lindong pakai simbol leluhur jarang goyah. Menyadari hal itu, Tang Xinlian segera menenangkan diri. Lalu dengan wajah dingin ia berkata bahwa jika hal serupa terjadi lagi, tombaknya tidak akan menahan diri memotong anu Lindong. Lindong hanya tertawa kering mendengar ancaman itu. Ia sendiri tidak berharap mengalami kejadian seperti tadi. Namun suasana perlahan melunak ketika Tang Xinlian mengucapkan selamat. Karena belum pernah ada yang mampu menahan 50 aliran ki kematian di kolam roh api kematian. Lindong sempat tertegun melihat perubahan sikap itu, namun segera menenangkan diri dan menjawab bahwa dirinya nyaris hampir tidak bisa bertahan. Meski begitu, ketika menoleh ke arah air terjun hitam di kejauhan, matanya dipenuhi dengan rasa waspada. Lindong menyadari bahwa kekuatan di tempat itu benar-benar mengandung kematian yang nyata. Bahkan baginya bertahan sekali saja sudah seperti berjalan di tepi jurang. Sementara itu suara batuk ringan terdengar dan Moluo bersama dengan Kingzi memandang mereka dengan ekspresi geli. Tang Xinlian langsung memalingkan wajah dengan pipi memerah lalu menatap Moluo dengan kesal dan memperingatkan bahwa jika ia terus mengejek, ia akan mengasingkan diri untuk berlatih dan meninggalkan semua urusan sekte Aula Dewa Api kepada Moluo. Mendengar hal itu, ekspresi Moluo langsung berubah kaku seolah terkena pukulan telak. Selanjutnya, Moluo kembali serius dan menanyakan kondisi Lindong. Lindong merasakan kekuatan dalam tubuhnya telah sepenuhnya stabil. Kini nirwana di dalam dirinya kini bercampur dengan ki kematian membentuk aliran kekuatan yang lebih dalam dan berbahaya. Ia telah benar-benar menapaki tingkat kematian mendalam awal dan kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Bahkan menghadapi ahli tingkat kematian mendalam puncak pun bukan sebuah hal yang mustahil lagi bagi Lindong. Anjay. Melihat hal itu, Kingzi pada saat ini mengangguk puas. Namun kemudian Moluo bertanya kapan Lindong akan berangkat ke wilayah iblis. Lindong terdiam sejenak lalu menjawab bahwa semakin cepat semakin baik. Ia mengingat dan khawatir mengenai kondisi Lin Diao yang terluka parah setelah pertempuran di kota iblis unik. Selain itu, Lin Yan yang kini kemungkinan juga sendiri di wilayah iblis. Kekhawatiran itu benar-benar membuatnya tidak ingin lagi menunda perjalanan. Karena itu, Moluo segera memutuskan bahwa keberangkatan akan dilakukan 3 hari lagi. Ia juga akan mengirim seorang pemandu yang mengenal wilayah iblis. Lindong menyambut keputusan itu dengan lega karena wilayah tersebut bukan tempat yang mudah dijelajahi sendirian.
Singkat cerita, 3 hari kemudian Lindong duduk di puncak gunung menatap formasi teleportasi yang memancarkan gelombang ruang yang kuat. Sementara itu, Mulingsan berlari menghampirinya dengan penuh semangat dan meminta ikut. Namun, Mulan segera menolak dengan tegas. Menyadari bahaya di wilayah iblis, Lindong dengan lembut menasihati Mulingsan agar tetap tinggal dan berlatih. Meskipun kecewa, Mulingsan akhirnya mengangguk dan berjanji akan menjadi lebih kuat di masa depan. Sementara itu, Mulan memandang Lindong dengan penuh arti seolah yakin bahwa pemuda ini akan kembali menciptakan keajaiban di wilayah iblis. Lindong pada saat ini hanya tersenyum pahit mendengar perkataan Mulan. Tak lama kemudian, Tang Xinlian datang bersama dengan seorang gadis muda bernama Xingqing. Gadis itu berasal dari suku berekor 9 dan akan menjadi pemandu Lindong. Meski tampak pemalu, kekuatannya juga telah mencapai tingkat kehidupan mendalam awal. Menyadari hal itu, Lindong pada akhirnya menyambutnya dengan sopan. Namun Tang Xinlian memperingatkan Lindong agar tidak bertindak sembarangan, sementara matanya menyiratkan ancaman halus. Lindong hanya bisa tersenyum getir. Setelah itu, suasana kembali tenang dan Tang Xinlian dengan suara yang lebih lembut segera mengingatkan Lindong untuk berhati-hati. Lindong pada saat ini hanya mengangguk perlahan sebelum akhirnya menoleh ke arah puncak gunung ketika pilar cahaya besar menembus langit. Menyadari saatnya telah tiba, Lindong menarik napas dalam-dalam. Tanpa banyak kata, ia melambaikan tangan kepada semua orang lalu melangkah maju dengan mantap menuju formasi teleportasi dan perjalanan menuju wilayah iblis pun dimulai. Formasi cahaya raksasa melayang di atas puncak gunung sementara ruang di atasnya berputar dan terdistorsi seolah membentuk terowongan gelap yang menghubungkan dua dunia yang sangat jauh. Di bawahnya, Moluo dan Kingzi berdiri tenang menyadari bahwa susunan teleportasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang binasa. Namun bagi keduanya yang berdiri di puncak dunia, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Tak lama kemudian, Lindong tiba di puncak gunung diikuti oleh Xingqing yang berlari kecil di belakangnya. Gadis itu memandang Moluo dengan rasa hormat sekaligus gugup menyadari perbedaan kedudukan mereka. Moluo kemudian menjelaskan bahwa Xingqing berasal dari suku berekor 9 dan kebetulan wilayah suku itu adalah tempat tujuan Lindong. Di sana Lindong sepertinya akan bisa mencari keberadaan Linyan. Mendengar hal itu, Lindong merasa sedikit lega karena setidaknya ia memiliki petunjuk. Selanjutnya pada akhirnya tanpa ragu Lindong mengajak Xingqing untuk masuk ke susunan cahaya. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Kingzi menjentikan jarinya dan mengirimkan sepotong tulang hijau ke arah Lindong. Menyadari hal itu, Lindong segera menangkapnya dan menemukan bahwa itu adalah tulang naga. Kingzi kemudian menjelaskan bahwa jika Lindong ingin menguasai sepenuhnya teknik naga langit hijau, ia harus melalui tahap terakhir, yaitu mentransformasikan tulangnya di danau transformasi naga di suku naga. Sementara itu, Moluo mengingatkan bahwa hal itu tidak mudah karena Lindong bukanlah keturunan naga. Oleh karena itu, semuanya akan bergantung pada takdir dan kesempatan Lindong. Menyadari hal itu, Lindong menyimpan tulang tersebut dan memberi salam kepada semua orang. Tang Xinlian kemudian berteriak agar Lindong kembali ke Laut Iblis Kekacauan suatu hari nanti. Sementara itu, Mulingsan dengan mata memerah menyatakan bahwa ia akan melindungi Lindong jika ada yang menindasnya di wilayah iblis. Mendengar hal itu, Lindong tersenyum hangat dan menyuruh berlatih dengan giat karena di masa depan ia akan membutuhkan bantuan gadis kecil itu. Tak lama kemudian, cahaya susunan pada akhirnya mencapai puncaknya. Ruang bergetar hebat dan pusaran besar menelan Lindong serta Xingqing. Dalam sekejap, keduanya pada akhirnya menghilang meninggalkan riak ruang yang perlahan mereda. Moluo memandang tempat itu sambil menghela napas panjang dan menyadari bahwa perjalanan besar Lindong baru saja dimulai. Kingzi di sisi lain merasakan bahwa ketika mereka bertemu kembali, Lindong tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Sementara itu, jauh di wilayah Suan Timur, suasana gerbang Yuan mulai berubah. Di balik kemegahan sekte tersebut, awan gelap perlahan menyelimuti. Di sebuah aula terlarang yang suram, 3 pemimpin gerbang Yuan berkumpul dengan ekspresi dingin. Mereka menyadari bahwa Hua Chen dan Su Xiu telah tewas di tangan Lindong. Hal itu membuat mereka mulai memandang Lindong sebagai ancaman yang nyata. Lebih jauh lagi, mereka mengetahui bahwa Lindong kini berhubungan dengan Moluo dan Kingzi membuat situasi semakin rumit. Namun bukannya mundur, mereka justru mengambil keputusan yang lebih berbahaya.
Tian Yuanzi menyadari bahwa keberadaan penjara iblis tidak bisa lagi disembunyikan dan karena itu rencana besar harus dipercepat. Dengan dukungan bayangan dari penjara iblis, mereka berniat menaklukkan seluruh wilayah Suan Timur. Di sisi lain, aura gelap dari bayangan menguatkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa penjara iblis akan membantu di balik layar. Mendengar hal itu, Tian Yuanzi pun tersenyum dingin dan memutuskan untuk memulai perang. Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan Sekte Dao sebelum Lindong kembali. Sementara bayangan perang mulai menyelimuti wilayah Suan Timur jauh di utara, di dunia es yang membeku, sebuah fenomena aneh terjadi. Di dalam gunung es raksasa, cahaya biru kuno berdenyut perlahan membentuk simbol misterius sebelum akhirnya kembali meredup. Pada saat yang sama, di dalam Sekte Dao, seorang wanita berambut biru duduk di atas teratai es. Tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap ke kejauhan seolah merasakan kegilaan dari sesuatu yang jauh melintasi ruang. Menyadari hal itu, ia bergumam perlahan dalam hatinya saat merasakan kebangkitan sebuah kekuatan kuno yang telah lama tertidur.